Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Sesuai dengan komitmen kita pada video sebelumnya dengan judul mengetahui berat muatan dump truck tanpa timbangan. Nah, di sana kita sudah menjelaskan bahwa kita bisa memperkirakan berat muatan yang sedang dibawa oleh alat angkut atau dump truck dengan menggunakan rumus empiris, di mana W sama dengan Rho dikali V, atau berat sama dengan density atau massa jenis dikali dengan volume. Berarti untuk mengetahui berat muatan kita harus mencari tahu dua variabel, yaitu rho atau densitas atau massa jenis dan juga volume. Nah, volume untuk pada video tersebut sudah kita jelaskan bahwa kita bisa mengukur vessel dump truck dan kita bisa menghitung volume. Dan juga pada video tersebut kita asumsikan density sama dengan misalnya 800 kg per meter kubik. Itu asumsi. Maka pada video kali ini kita akan mencoba mencari tahu massa jenis suatu benda. Nah, untuk mencari massa jenis kita masih menggunakan persamaan yang sama. Kalau tadi W sama dengan Rho dikali V, maka sekarang Rho sama dengan W dibagi V. Atau density atau massa jenis sama dengan berat dibagi volume. Maka lagi-lagi untuk mencari density kita harus mengetahui dua variabel. Yang pertama adalah berat dan yang kedua adalah volume. Misalnya kita punya benda seperti ini, contoh batu kerikil. Dan bagaimana mencari massa jenis benda ini? Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk mencari massa jenis yaitu Rho sama dengan W dibagi V, maka kita harus tahu berat benda ini dan juga volumenya. Untuk mengetahui berat gampang, kita tinggal timbang saja. Ya. Dan di video sebelumnya tanpa timbangan itu maksudnya timbangan untuk sebuah dump truck. Kalau material seperti ini gampang mencari timbangannya. Nah, kemudian bagaimana mencari volumenya? Kalau vessel dump truck gampang, hanya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau vesselnya kebetulan berbentuk balok seperti contoh pada video kita yang terakhir. Nah, akan tetapi kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini, bagaimana mencari volumenya? Nah, untuk mencari volume benda yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, kita menggunakan hukum Archimedes. Nah, Archimedes mengatakan bahwa apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maka dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes, kita bisa memperkirakan volume benda ini. Dan setelah dapat volume, kalau tadi berat sudah dapat dengan ditimbang, maka tinggal Rho sama dengan W dibagi V. Berat dibagi volume, maka kita dapat density. Mungkin sahabat dunia tambang kita akan bertanya, loh, yang kita tahu dengan hukum Archimedes kan itu baru beratnya. Karena tadi apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat seberat zat cair yang dipindahkan. Padahal kita mencari volume. Dengan hukum Archimedes akan mendapat gaya angkat sebesar atau seberat benda atau zat cair yang dipindahkan. Nah, dalam hal ini kita akan mensimulasikan nanti. Dalam hal ini zat cair yang kita gunakan adalah air, di mana density dari air adalah 1 ton per meter kubik. Karena density-nya 1 ton per meter kubik, maka beratnya tadi setelah dapat berat, maka langsung bisa kita konversi menjadi volume. Ya, misalnya nanti yang dipindahkan oleh benda ini, taruhlah misalnya 100 ml atau 100 cc misalnya. 100 cc maka bisa langsung kalau kita konversi dengan density air 1 ton per meter kubik atau 1 kg per liter, maka kalau 100 cc itu sama dengan 100 gram. Nah, begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi kita gunakan zat cair yang memang sudah kita ketahui density-nya, yaitu 1 kg per liter atau 1 ton per meter kubik. Nah, jadi dengan hukum Archimedes kita akan tahu berat zat cair yang dipindahkan, kemudian kita dibagi dengan volume yang tadi 1 kg per liter, maka akan kita dapat volume zat cair atau air yang dipindahkan oleh material ini.
Oke, nah sekarang kita coba simulasikan. Baik, sahabat dunia tambang kita akan mencoba mensimulasikan. Di sini kita sudah memiliki material yang akan kita ukur density-nya, dan sesuai dengan persamaan tadi bahwa rho sama dengan W dibagi V atau berat dibagi volume, maka variabel pertama yang harus kita tahu adalah berat, dan di sini kita sudah memiliki timbangan untuk mengukur berat material ini. Dan tadi timbangannya ini pinjam dari toko kue depan komplek ya, dan harus segera kita kembalikan. Dan karena W dibagi V, maka kita juga harus tahu volume. Nah, volumenya kita sudah punya gelas ukur di sini untuk mengukur volume dari material ini sesuai dengan prinsip hukum Archimedes tadi, dan kita menggunakan air ya. Air yang densitinya 1 ton per meter kubik atau 1 kg per liter. Gelas ukur ini sudah kita isi dengan air sebesar 300 ml ya. Nah, sekarang yang pertama sekali kita ukur adalah beratnya. Ya, di sini kita on-kan. Nah, sudah 0, udah zero setting. Kemudian kita taruh dua benda ini, dan beratnya adalah 153 gram. Satuan timbangan ini adalah gram, 153 gram. Kita tulis dulu hasil timbangan, yaitu W sama dengan 153 gram. Maka sesuai dengan persamaan bahwa rho sama dengan W dibagi volume, nah sekarang kita cari volumenya. Caranya dengan mencelupkan dua benda ini ke dalam air. Tadi volume awal air adalah di dalam gelas ukur itu 300 ml. Nah, sekarang kita bisa lihat volumenya sekitar 370 ml. Artinya deltanya adalah volume awal dikurang volume akhir atau sebaliknya. Nah, di sini 370 dikurang 300, berarti volume kedua kerikil ini adalah 70 ml. Dan setelah kita mengetahui berat dan volume, maka kita kembali ke persamaan. Rho sama dengan W dibagi volume. Maka 153 gram dibagi dengan 70 ml. Maka ini sekitar 2,2 gram per mililiter. Atau kalau kita ingin mengkonversikan ke ton per meter kubik, maka rho sama dengan 2,2 gram per mililiter. Supaya gram ke ton, maka harus kali 10 pangkat 6. Ya, karena 1 ton itu 1 juta gram. Nah, kemudian dibagi mililiter. Mililiter itu 1 cc, ya, artinya 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Maka 1 meter kubik sama dengan 1000 liter atau 10 pangkat 6 juga. Maka ini bisa langsung kita coret, hasilnya 2,2 ton per meter kubik. Inilah density dari dua kerikil ini. Sahabat dunia tambang kita, itulah cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperkirakan massa jenis sebuah benda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu bisa kita lakukan di tambang? Bisa saja sahabat dunia tambang kita, akan tetapi tolong diperhatikan juga bahwa dalam rangka pengambilan sampel, taruhlah misalnya kita mau memperkirakan berat muatan sebuah dump truck penuh misalnya. Nah, kemudian kalau Anda hanya mengambil sampel hanya sebesar ini, ya tentu tidak valid, tidak mewakili sahabat dunia tambang kita. Maka sesuaikan sampel dengan jumlah material yang diwakili oleh sampel tersebut. Nah, kemudian bisa saja dalam sebuah dump truck bermacam-macam jenisnya, bisa tercampur batu dengan pasir, kemudian dengan lumpur. Maka ambillah sampel yang mewakili rata-rata keseluruhan barang yang sedang dibawa. Nah, kemudian
pertanyaannya adalah, apakah dengan cara yang sama kita bisa memperkirakan density batu bara misalnya, sehingga itu menjadi dasar untuk memperkirakan berat dalam rangka penjualan? Nah, tentu tidak bisa, sahabat dunia tambang kita, karena ini hanya memperkirakan, bukan untuk dalam rangka penjualan, keekonomian. Karena kalau penjualan nanti, selisih 1 ton saja, angka finansialnya sudah sangat signifikan. Saya meyakini cara ini cukup valid, akan tetapi tidak untuk menghitung keekonomian sebuah material. Akan tetapi cukup bagi kita menjadi dasar, atau cukup bagi kita untuk memberi pertimbangan atau memperkirakan muatan sebuah dump truck. Jadi kalau kita kombinasikan 3 video kita yang terakhir, di mana di video yang terakhir ini kita bisa memperkirakan massa jenis, kemudian kita kombinasikan dengan video kedua terakhir, maka kita bisa memperkirakan muatan sebuah dump truck tanpa timbangan. Maka kalau kita kombinasikan lagi dengan video ketiga terakhir, maka kita bisa menentukan apakah truk kita ini mampu melewati jalan dengan grade seperti yang kita miliki di lapangan. Jadi sehingga kecelakaan karena tidak kuat menanjak, kecelakaan karena mundur di tanjakan sehingga terguling atau menabrak kendaraan yang di belakangnya, bisa kita cegah. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Dan sekali lagi, apabila ada cara yang lebih simpel dan akurat, nah tolong masukkan di kolom komentar supaya diskusi kita semakin kaya. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita. Semoga video kita ini bermanfaat untuk bisa kita aplikasikan di lapangan. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.